maka likuiditas harus diperhatikan banget. Sampai dia dekat harga 100 atau di bawah 100, mendingan kabur jauh-jauh. Karena kalau dia kena 50, harga itu bisa turun terus sampai jadi angka 1. Nah, retail yang nggak ngerti apa-apa, daging segar tuh kasihan dengan aturan seperti ini. Maka dari itu perlu banget belajar, ya. Tapi tenang aja teman-teman, kalau di Mtrade MFest kita selalu jagain ya kejadian seperti itu. Kalau saya boleh pinjam istilahnya teman-teman yang beragama muslim, insya Allah lah tidak akan terjadi, dan sampai saat ini ya nggak pernah terjadi. Sekarang kita mau lihat expectation lagi, trading for living. Siapa yang mimpinya kayak gini, daging segar masuk ke saham? Saya juga capek kerja diomelin bos, aduh perjalanan macet, pulang masih harus ngurusin anak dan sebagainya. Aku mau trading for living aja lah, cepet-cepet. Drive-nya itu karena kesel, karena stres. Maunya cepet-cepet. Sebenarnya ini yang ngedrive orang jadi greedy itu karena background kayak gini. Terus kenyataannya gimana? Orang-orang yang sangat punya ekspektasi sangat tinggi, ambisius, kenyataannya jadi over trading, masih bagus dipakai jas. Kenyataannya jadi over trading, banyak yang bangkrut gitu, terutama yang di forex kena margin call, duitnya bisa habis jadi nol. Nah, di saham pun sekarang ada full call auction. Di crypto sama aja, bisa bangkrut. Mau financial freedom malah bisa bangkrut. Financial freedom is okay, nanti kita bahas di edukasi financial freedom lainnya. Tapi sebenarnya ekspektasi itu yang mesti dijaga dari awal. Maka dari itu, ketika saya mengedukasi, makin ke belakang, saya makin menjaga ekspektasi. Ya, ekspektasinya naik segini. Kenyataannya, iya naik. Tapi naiknya tuh gak langsung. Nah, apa fungsinya Mtrade MFest, Mtrade Academy kita mendidik supaya kamu siap kalau terjadi begini, ini jual atau tahan. Dijual ternyata naik, gak dijual ternyata breakdown. Kayak gini. Ada nggak sih yang bisa seperti ini? Wah, ini lihat temennya udah cuan, kepengen, masuklah di atas. Ternyata dapat bagian tukang cuci piring. Tahu nggak cuci piring apa? Jadi tadi kan di sini, ini jadi ekspektasinya tadinya mau di sini, terus pengen temannya yang udah cuan masuknya malah di atas buru-buru. Dan bahkan mungkin saat ini ada di antara bapak ibu yang udahlah Ellen, ya cepatlah keserat, kayaknya aku udah penasaran pengen tahu bagaimana cara beli atau jualnya. Sabar, ini lebih penting. Pas aku pemula dikasih tahu kayak gini ya aku nggak mau dengar. Jadi kalau ketika kita pemula, kita berpikir gampang cuannya. Me thinking I'm good at trading or investing. Ternyata bull market yang support kita. Gimana dong? Jadi sepanjang saya trading dari tahun 2007 sampai sekarang ini, saya belajar banyak dari market dan belajar banyak wisdomnya dari market. Market ini mendidik saya loh untuk menjadi sabar dan untuk menjadi lebih tahu diri, nggak tinggi hati gitu ya. Karena dulu saya pernah gue pinter nih, ngajar apa segala pinter. Kena market yang jatuh sekali, boom. Bentuknya market mau jatuh itu ya, naiknya tuh pelan-pelan, turunnya selalu kenceng. Naik pelan-pelan, turunnya selalu kenceng. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini lah. Tapi yang nggak separah ini. Naik pelan-pelan, turun selalu kenceng, kayak roller coaster ya. Karena butuh waktu yang lama untuk meningkatkan confidence-nya market dan butuh waktu yang sedikit untuk bikin orang panik. Oke, nah sekarang kita bahas trading saham, crypto forex. Siapa yang di sini ada trading forex, trading crypto saham atau belum tapi penasaran? Tulis saya. Bull market itu apa? Bull market, sorry ya istilah aku masih begini ya. Bull market itu market yang naik, tren naik. Bear market itu trennya turun. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa join Trading Academy, tanyalah banyak-banyak. Oke ya, itu saya udah dijelasin di MFest untuk hal-hal basic seperti itu. Nah, saham perhatikan. Saham itu mungkin ada beberapa saham yang tidak terlalu liquid. Ada juga yang liquid. Tapi kalau dibandingkan dengan saham US dan crypto forex, mungkin likuiditasnya lebih kecil. Less volatile artinya resiko naik turun dari harga saham itu masih lebih kecil daripada kripto dan forex. Less news sensitive, artinya apa? Kalau ada berita, misalnya nih, The Fed naikin suku bunga, atau The Fed stop naikin suku bunga, atau The Fed-nya ini kayaknya nggak mau turunin suku bunga dulu deh, masih ditunda tahun depan. Saham itu ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruhnya, tapi nggak terlalu sensitif. Tapi kalau di forex sama kripto, pengaruhnya lebih sensitif, terutama di forex. Dan less leverage, kecuali Anda pakai margin. Margin itu utang. Ya, trading saham pakai utang dan tidak disarankan, sangat tidak disarankan untuk pemula. Nah, tapi di crypto, forex, dan commodities yang menggunakan leverage, ya, dia ada leverage. Tradingnya tuh jauh lebih
tinggi cuannya dan tinggi resiko. Bahkan ada yang high risk, itu leverage-nya 1:1000. Dengan istilah kata, dengan modal 10.000, Anda bisa dapat keuntungan, poinnya itu naik dan turun selayaknya kalau Anda pakai modal 10 juta rupiah. Kira-kira kayak gitu, leverage tuh kayak gitu. Faktor ungkit, daya kali gitu ya. Nah, terus daya ungkit faktor kali. Oke, terus kemudian dia lebih news sensitif sehingga gerakannya jauh lebih gampang naik turunnya. Kemudian ada likuiditas yang lebih besar. Likuiditas besar sebenarnya bagus. Leverage itu apa? Leverage itu pengali. Jadi kalau kamu trading biasanya pakai modal 10 juta gitu. Terus ditambahin utang 10 juta lagi. Berarti itu leverage-nya 1:2. Kalau 10 juta tok nggak pakai utang 1:1. Gitu loh. Jadi kan kamu bisa dapat cuannya lebih besar, tapi resiko lebih gede. Paham ya? Semoga bisa dipahami ya. Ruginya juga diungkit, ruginya juga dikali, benar sekali. Nah, terus perhatikan, ini meme yang lucu sih sebenarnya. Stock traders, ini biasanya pemula gitu loh. Tapi saya mau kasih makna dari gambar ini. Stock traders, turun dikit ya pemula 2% stres gitu. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu saya IG live tuh ada yang bilang, aku nyangkut nih 2%, saya pin langsung teman-temannya ngoceh semua. Woi, saya nyangkut 20%, 25%, gitu. Ini crypto traders dia kayak udah kebal gitu loh dengan naik turunnya. Nah, ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Volatilitas. Trader saham tuh kadang tidak terbiasa dengan volatilitas besar, kecuali pada saham-saham gorengan ya. Gitu. Nanti saham gorengan apa ada kok di Trading Academy, intinya saham yang dimanipulasi lah pergerakan harga sahamnya. Dan ini crypto traders tuh dia udah biasa banget naik berapa persen, puluhan persen, ratusan persen, dan biasa, turun juga udah biasa. That's why kalau kalian baru mulai trading di saham dulu, jangan langsung ke kripto, ke forex. Ini bercandaan lagi, NFT udah nggak usah dipikir NFT apa. Intinya bojai lah kalau ini. Kalau kripto aku masih mau trading, tapi kalau NFT nggak. Gold juga naik turunnya sadis miss, ada yang bilang di chatroom ini. Ya benar sekali, tapi masih mendingan. Tapi kalau kamu goldnya fisik, ya nggak terlalu lah. Intinya di saham itu adalah tempat yang ideal buat kalian yang baru mau mulai untuk trading. How we trade? Bagaimana kita trading? Ini penting. Yang diajarkan di Trading Academy itu ini. How we trade? Strategic mindset, essential trading attitude. Strategic itu artinya apa? Mindset ini mindset strategi, bukan mindset yang cuma ngehibur-hibur doang, suruh kamu sabar, nggak kayak gitu. Tapi mindset strategi. Dari mindset ini, yang menjadi strategi trading dan investing. Di Invest, kita juga share strategic mindset, tapi untuk invest. Yang ini strategic trading, materi Trading Academy, ke depan kita akan tambahkan terus untuk strategic mindset-nya. Yang kedua, setelah mindset dipersiapkan, maka harus persiapkan money and risk management. Tadi saya udah share sedikit strategic mindset untuk pemula. Tapi nanti semakin dalam, ya kita akan share untuk strategic mindset yang kalian udah siap gitu ya untuk waktunya. Money and risk management is very important. Ini yang membedakan trader yang panjang umurnya dengan trader yang umurnya cuma sebentar doang, yang dia tuh cuan karena bullish market. Tahu nggak sih pandemi kemarin jumlah akun saham baru berapa? Influencer yang dia biasanya kontennya tentang lifestyle, lipstick lah, makan lah, tahu-tahu ngepost saham. Banyak yang influencer mendadak saham sih sampai, oke. Habis itu hilang semua sekarang. Dulu IG live saya ketika pandemi Januari 2021 itu pernah sekali live sampai 9.000, 10.000-an live concurrent itu. Tapi total viewernya pas hari itu sampai 20.000. Terus kemana semua orang-orang itu? Nyangkut, sibuk, dan sebagainya. Jadi kita mau offer juga untuk strategi trading buat teman-teman yang sibuk juga ya. Tapi kalau super sibuk banget, you have to start with investing from Invest. Yang baru daging segar, enjoy aja di sini dulu. Hari ini, just materi ini, enjoy dulu. Silakan memutuskan untuk nanti belajar trading atau belajar dulu deh di Invest. Yang investing silakan. Saran aku yang daging segar banget, start dari investing dulu ya. Terus kemudian strategi trading and trade. Strategi trading and trade ini gimana? Nah, ini baru nih metode bicara tentang beli
jual, beli, jual, beli, jual. Nah, beli, jual tuh artinya gimana? Milih sahamnya apa? Beli di harga berapa? Profit taking di harga berapa? Masih ada 2 nih, trading plan. Coba tulis di chat room. 2 apa? Beli apa? Beli di harga berapa? Take profit di harga berapa? Stop loss di harga berapa? Porsi nih, ada yang ngerti nih? Porsi di harga berapa? Porsi jumlahnya berapa? Berapa banyak dan sebagainya. Ini masuk ke money management. Jadi banyak orang mikir sahamnya apa, beli kapan, jual kapan. Sebenarnya yang perlu diberesin 3 ini. Ini yang diajarkan di Trading Academy. Nah, tadi kita udah bicara strategic mindset dikit, nanti di akhir saya akan bahas dikit lagi tentang strategic mindset sebenarnya yang di Trading Academy lebih dalam. Terus money and risk management, nanti saya akan bahas setelah metode. Saya tahu Anda sudah nggak sabar, pengen tahu strategi trading kita gimana. Kita akan ajarkan, saya akan share, saya akan open untuk teman-teman pemula, tapi tidak terlalu dalam ya. Nanti kalian stres, kalian bingung di awal saya kasih semuanya. Saya mau ajarin share-nya itu pelan-pelan, satu persatu nanti. Ya, di Trading Academy itu pelan-pelan. Materi yang rumit, kami permudah jadi 5 menit. Materi yang sangat rumit, kami permudah, kami simpelin, kami tajemin jadi 10-12 menit aja. Dan itu proven udah dipakai sama saya dan M-Trade. Beyond technical analysis, kalau kamu belajar technical analysis banyak kok di luar sana, cuman cara pakai MA dan sebagainya. Tapi bukan itu intinya adalah strateginya. Kayak orang bangun rumah, kita bukan lagi belajar tentang cara pakai sekop, cara mengolah semen. Tapi kalau ibarat orang bangun rumah itu kita sedang mempelajari arsitekturnya supaya hasilnya indah. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Boleh ditulis di chat room. Kalau ikut bersama MFest dan Trading Academy, baik nggak baik, asalkan memang ada waktu komitmen untuk belajar. Dan trading journal ini upcoming kita akan tambahkan di Trading Academy. Trading journal is very important ya. Ini bicara tentang evaluasi. Oke, kita mulai belajar tentang strategi tradingnya. Ada beberapa strategi trading. Basically kita bagi jadi 2. Yang super trader jangka menengah, yang swing trader jangka pendek. Nah, super trader ini bisa mengakomodir Anda mau trading saham-saham yang second liner, fundamentalnya nggak begitu bagus, tapi dia bakalan bisa naik. Jadi gimana caranya biar aman? Caranya adalah kita pakai cycle, kita baca cycle. Strategi trading super trader M-Trade dan swing trader M-Trade, bahkan MFast pun sebenarnya adalah strategi membaca cycle. Ada orang bilang, debat sendiri, kripto lebih bagus, saham lebih bagus, emas lebih bagus. Berantem mereka. Properti lebih bagus. Jawaban saya cuma satu aja. It's all about timing. Kalau timingnya kamu masuknya di sini, saham jadi bagus toh. Kalau kamu masuknya kripto di sini, nggak di sini ya, nggak harus di sini ya. Kalau di sini kadang nangkep pisau jatuh loh, mindsetnya orang kadang salah. Harus di bottom banget kalau pemula. Kita tuh belinya di sini, pas mau belok di sini loh. Nah ini penting, ini udah masuk strategi nih. Aku mencoba mensimplifikasi, segampang mungkin dipahami. Kripto kalau masuk di sini, ya cuan. Forex kalau masuk di sini, ya cuan. Atau forex kalau short di sini, ya cuan. Problemnya banyak orang ikut-ikutan, takut ikut-ikutan, masuknya di sini, turun. Dan dia melabel, kripto jelek, gak menguntungkan, saham is the best. Masuk saham pas masuknya di sini. Terus kriptonya dia untung. Wah, saham tuh percuma lah. Kalau bahasa Jermannya, bojai. Oh, bahasa apa dia? Bahasa Hokkien ya. Percuma gitu. Sebenarnya it's all about timing. Sehingga strategi trading super trader M-Trade, strategi swing trader M-Trade, itu kita membaca timing, membaca cycle. Kita sebut ini 1, 2, 3, dan 4. Tugas kita membaca cycle ini. Di dalam tren ada tren. Ini ada tren yang lebih kecil. Ya, ini yang kita pakai untuk trading dengan rentang waktu yang lebih kecil. Ini ada yang lebih kecil lagi. Jadi kalau misalkan saya analogikan, gambar yang besar ini adalah gambar yang besar untuk membaca siklus tahunan. Loh, bentar. Investasi jangka panjang di MFast itu pakai technical juga toh. Pakai, tapi poin terakhir technicalnya. Karena buat ngebaca timing, baca cycle, setelah fundamental valuation. Terus yang ini jangka menengah. Ini beberapa bulan. Nah, ini buat jangka menengah. Ini yang cuannya sebenarnya aku paling suka.
Aku paling suka cuannya. Dia cuannya bisa 2 digit, sekitaran rata-rata 20-30%, ada yang sampai 100% kayak tadi, tapi nggak usah terlalu berat sampai segitunya lah ya, nanti jadi euforia. Resikonya pun juga saya bisa cut loss tuh turun misalnya. Turunnya tuh nggak mesti harus buru-buru cut. Jadi misalkan cut loss 10% atau 7% pun, 8% itu nggak telat buat seorang super trader. Kenapa? Ya karena cuannya kalau pas dia cuan, marketnya, sahamnya yang dibeli lagi rally, itu cuannya jauh lebih banyak daripada swing trader. Nah, berarti kan di sini, ini yang swing trading. Swing trading itu lebih time sensitif, ya. Jadi dia lebih nggak boleh telat belinya, stop loss-nya juga nggak boleh telat, telatnya dikit lah. Terus take profit-nya nggak boleh telat. Di dalam ini ada yang lebih kecil lagi. Intraday trading namanya scalping. Waduh, itu lebih time sensitif lagi. Jangan buat teman-teman yang masih pemula. Saya aja nggak mau. Kamu pemula scalping, gak bisa kerja, rugi terus, telat jualannya. Pasti telat. Nanti scalper yang ini, misalkan influencer scalper bilang, cuan ini, wah pamer cuan. Ingat, hati-hati dengan pamer keuntungan. Nah, scalping itu paling enggak banget buat orang yang bukan mau jadi profesional trader. Saya mau nanya, jawab di sini Bapak Ibu di chat room. Berapa banyak di antara Anda yang mau trading sambil kerja? Tulis, saya trading sambil kerja, trading kerja. Berapa banyak di antara Anda yang mau full time scalping ngamatin ini? Semua sambil kerja dong. Saya sarankan jangan tinggalkan pekerjaan Anda, karena begitu orang nggak kerja, nggak ada income, nggak ada tabungan, trading itu jadi emosinya nggak bagus, psikologinya nggak bagus. Nah, jadi mau jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, tugas kita tuh ngebaca cycle. Jangka pendek bentuknya kan juga kayak gini. Tugasnya apa? Masuknya pas di bottom sini kah? Kadang-kadang. M-Trade MFS bisa dapat pas di bottom. Tapi seringnya kita dapatnya pas mulai belok di atas ini. Untuk menunggu konfirmasi. Oke, saya akan mulai perjelas. Ya, saya akan mulai perjelas. Caranya gimana sih untuk kita bisa melihat perubahan stage ini? Kan katanya disuruh belinya di sini. Tahu belinya di sini, ini caranya yang dipelajari apa? Oh, let's get into details. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Ya, ini ada di Trading Academy semua. Kamu bisa belajar teknikal di luar-luar sana, di buku teknikal apapun bisa. Tapi yang kamu pelajari adalah cara pakai skopnya, cara pakai semennya, cara pakai batu batanya. Tidak diajarin cara untuk menggabungkannya. Di Trading Academy nanti kita akan belajar tentang cara pakai semennya, cara pakai skopnya, dan juga cara arrange dia. Jadi satu strategi yang cantik. Jadi satu bangunan yang cantik kalau di arsitektur. Nah, cara untuk melihat perubahan ini, tadinya kita lihat cycle, ternyata di dalam cycle itu ada yang namanya trend loh. Sideways, uptrend, sideways lagi, downtrend. Oh yuk kita lihat perubahan tren itu bagaimana. Ternyata perubahan tren ini aku agak cepat, dan kalau kalian nggak paham, nggak apa-apa, nggak usah paham. Aku cuma mau kasih tahu bagaimana I get into details. Kita melihat di sini bentuknya di sini gimana. Oh, dia kalau naik di sini ini tandanya dia udah mau uptrend, tapi caranya mau tahu ini confirm naik nggak turun lagi gimana. Itu diajarin di Trading Academy. Mau tahu uptrend itu kayak gimana? Ini materi ada di Trading Academy semua. Sehingga ketika suatu hari bentuknya ini gunungnya lebih rendah dari yang di sini, ini udah mulai habis uptrendnya. Ya, terus ini downtrend. Contoh ya, ini downtrend. Ciri-cirinya downtrend tuh gimana sih? Oh, ada yang diawalin dengan sideways dulu. Kemudian dia turun dari masa sideways. Bentar-bentar, mengenali sideways tuh gimana ya? Itu udah materi yang intermediate advance. That's why technical analysisnya tuh bukan cuma ngebaca tren. Kalau pakai analisis teknikal yang di luar-luar sana baca buku, oh cara baca tren kayak gini ya, iya tahu, higher high, higher low tuh itu uptrend gitu loh. Tapi perubahannya gimana? Transisinya itu gimana? Dari yang sideways mau ke uptrend, dari yang sideways mau ke downtrend, dari puncak mau ke turun. Nah, terus kemudian ini masa sideways, masa pertarungan bull dengan bear. Sideways ada dua macam. Sideways yang dia itu ciri-ciri mau naik, ada ciri-ciri sideways yang mau turun. Waduh, gimana dong cara ngebacanya? Itu udah get itu details.
Dan saya hari ini janjinya adalah untuk teman-teman yang masih pemula supaya bisa memahami. Jadi ini tuh saya kasih tahu garis besarnya. Ketika kita ngebaca cycle, tugas kita kan ngebaca cycle. Cara ngebacanya dengan get into details di sini. Dan ada di sini support dan resistance. Resistance itu atap atau langit-langit, support itu lantai. Bola dilempar ke bawah, mantul ke atas, bola dilempar ke atas, mantul ke bawah. Wah, ini bisa dijadiin area buy, sell, buy, sell. Saya, bentar. Hati-hati loh, kalau patternnya kayak gini, nggak segampang itu. Ini buy di sini, ternyata dia sideways, nggak naik-naik. Oh, gitu toh. Jadi kalau gitu yang ideal gimana dong? Cara mengantisipasi sideways gimana dong? Di Trading Academy diajarin. Kemudian, perhatikan di sini. Ini kan uptrend. Oke, kalau gitu aku beli di sini. Mau jual di atas, ternyata nggak kena atasnya sini. Terus gimana dong caranya kita tahu kalau dia nggak kena di atas, ini waktunya jual atau nggak? Pakai candle. Cara ngebaca candle gimana? Diapalin lah, ambil buku Steve Nissen. Semuanya, semua formasi candle diapalin. Lucu-lucu namanya, dramatik banget candle itu. Ada yang bullish harami, candle hamil, candle abandoned baby, dan sebagainya. Pusing. Semakin mahir, semakin simple tradingnya, ya. Jadi ini sebenarnya bukan materi untuk pemula yang ini, tapi aku tadi buka-buka cuman buat kasih lihat. Kemarin materiku nggak sampai sedalam ini, tapi aku mau kasih lihat. Indikator, tau nggak sih indikator di market itu ini yang ditulis cuma 4 ya, tapi banyak banget indikator. Dan ketika dulu saya masih pemula, nggak separah ini sih. Tapi saya ingat banget, terutama ketika saya trading di Forex, kalau saham lebih simple, di Forex, aku tuh masangin indikator macam-macam, karena pilihannya indikator di Forex semua, macam-macam semua saya cobain, saya mencari Holy Grail, saya mencari sistem, dan sekarang saya nemu Holy Grail-nya apa, bukan di indikator. Tapi bagaimana kita membaca cycle, money management, risk management yang efektif, efisien, dan psikologi trading atau mindset yang strategik yang saya pernah pelajari, saya transfer ke Anda. Oh yeah, I found the bottom. Mana bottomnya? Can you see? Ini coretannya makin banyak. Ini indikator. Siapa yang kayak gini? Tulis di sini. Siapa yang mengalami ini? Masang indikator di kosmetikin terlalu banyak. Tulis saya. Ada nggak di sini? Idem nih. Nah, ini. Banyak ternyata ya. Oke? Terus, strategi trading kita gimana? M-Trade itu aplikasi kita yang melengkapi Trading Academy ya. Jadi dapat stock pick kayak gini. Dapat stock pick-nya kayak gini. Ya, oke. Nanti saya akan kasih lihat. Time frame trading. Kita, strategi trading kita bagi jadi 2 strategi besar. Jangka menengah dan jangka pendek. Perhatikan di sini nih, oh ini yang dikasih lihat jangka pendek, yang ini jangka menengah. Ada jangka menengah, ada jangka pendek. Saya sebut dengan super mid atau jangka menengah. Rentang waktunya biasanya rata-rata 3 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih. Profit rata-rata 50%, atau ada yang 20% lah. Jangan ketinggian nih, kasih ekspektasi. Meskipun bisa seperti ini. Ada yang sampai 100%, stop loss rata-rata average maksimal 10%. Jadi kalau maksimal, banyak yang stop loss-nya lebih kecil dari itu. Terus kemudian harga ini biasanya hanya saat uptrend atau belok uptrend, dan saham second liner. Second liner tuh artinya bukan saham-saham besar ya. Jadi nggak kayak saham BCA, BRI kayak gitu, enggak biasanya. Jarang banget saham kayak gitu. Oke, terus kemudian ada nggak kelasnya? Ada sih, sabar ya. Aku selesaikan materi dulu nih. Banyak yang nggak sabar mau tahu kelas. Nah ini perhatikan, ini super swing, ini jangka pendek. Jangka pendek itu gimana? Jangka pendek itu kurang dari 1 bulan, ada beberapa hari doang, bahkan ada yang nginep sehari doang. Profit rata-rata ya 10-15%, aku mesti turunin ini deh. Kalau marketnya lagi beres, cuan 5%, 4% aja, udah lumayan. Ya, Caputo, kalau kemarin ada yang di IG Live ngomong itu, Caputo lo, lumayan lo, gitu. Karena perbandingannya apa? Perbandingannya orang-orang yang lain rugi gitu. Stop loss rata-rata 5%, dan bisa di semua tren, tidak hanya saat uptrend aja, bisa di semua saham. Jadi intinya time frame lebih besar, ini time frame lebih kecil. Dan kalau Anda belum memahami ini, wajar kok, tenang saja. Ini saya kasih lihat, ini untuk time frame super trader, intinya tuh ya, belinya ketika sideways, breakout di bawah, bawahnya tuh di bawah kapan sih? Jangan-jangan aku beli, abis itu breakdown lagi, turun lagi, bawahnya tuh definisinya bawah tuh apa? Ya, dibahas detail di Trading Academy. Kemudian di sini, jualnya di atas, wait, kenapa gak jual di sini? Ini belum patah tren, belum baca tren, gimana? Kenapa nggak dijual di sini? Kenapa nggak dijual di sini? Kenapa jualnya di sini? Kok kalau udah naik banyak, kenapa nggak dijual di pucuk sini? Karena masih bisa ada kesempatan dia naik lagi. Taunya gimana? Mau naik sama enggak?
Tidak ada satupun strategi yang 100% bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 hitam putih. Tapi strategi kita ini bisa memantau probabilitas terbaik dalam market. Saya mau kasih contoh. Dalam trading jangka menengah, ini kan dibilang kan, buy-nya di sini. Aku zoom in ya, aku pakai kaca pembesar, aku kasih lihat di sini. Wah, oh sideways tuh kayak gini. Definisinya sideways nanti kita perjelas lagi di Trading Academy. Belok, naik, breakout. Ketika, penting banget yang udah ngantuk, bangun. Saya mau kasih lihat. Ketika kita beli di sini, biasanya udah ada naik sedikit, ya 3, 4, 5%. Belakangan ini, M-Trade tuh banyak nyolong start. Nah, nyolong start ada konsekuensinya juga. Ada dikasih tahu di Trading Academy. Jadi, nyolong start. Materi tentang nyolong start itu ada. Harusnya belinya pas breakout di sini. Kadang-kadang M-Trade nyolong start. Tapi, pas breakout di sini, ketika kita beli, kita review buy di sini, ini udah naik 5%. Nah, pas naik 5% di sini, yang orang-orang tidak teredukasi, kalian semua hari ini teredukasi. Orang yang nggak pernah ngikut edukasi kayak gini, mikir, marah, gimana sih udah naik? Oh ya, maka dari itu harap dipahami jika ke depan, mulai dari hari ini juga sih, M-Trade tidak dijual terpisah dengan Trading Academy. Jadi beli Trading Academy bonus M-Trade. Mungkin ada yang bilang, beli M-Trade bonus Trading Academy, terserahlah mau mengartikan sebaliknya. Tapi kita mau mengedepankan belajar dan edukasinya dulu. Karena pusing kita kalau kasih rekomendasi saham doang, stock pick, habis itu yang ngikutin, mereka nggak ngerti kita lagi ngapain. Kenyataannya sebenarnya lagi di sini, ini naiknya kayak gini loh. Jadi ini confirmation, ini bukan telat. Saya kasih contohnya nanti. Strategi yang kedua adalah kita beli saat retracement. Kadang-kadang pas breakout nggak dapat barang. Jadi kita tunggu retracementnya. Ya, kalau kayak gini biasanya kita bisa ngejar. Aku kasih contoh ya, yang kita kenyataan trading breakout, kita nggak berani ngejar. Kenapa? Karena resikonya jauh lebih tinggi daripada potensi keuntungannya. Contohnya ini, perhatikan. Ini tuh breakout. Ini teens breakout. Tapi breakoutnya tuh naiknya kencang banget hari itu. Harusnya idealnya naik di sini, beli di sini. Tapi kenyataannya, ini udah naik 20% gak sehat untuk dikejar. Nah ini loh, dikasih tahu. Di M-Trade tuh dikasih tahu. Mana yang kamu boleh ngejar. Mana yang kamu gak boleh ngejar. Dikasih tahu. Kemudian, kita nunggu retracementnya. Pas retrace, M-Trade masuknya di sini. Terus, ini pas kejadian korupsi, PT Timah waktu itu heboh, dan ada selebriti yang ketangkep dengan katanya kerugian negara total 271 triliun. Kita masuk di sini. Takut nggak? Kalau belum paham, kalau belum pengalaman, pasti banyak yang takut. Banyak yang jualan. Dan yang cuma ngikut rekomendasi doang, mereka nggak kuat. Mereka takut, mereka jualan. Kita ngelihat pattern, sedikit aja saya share tentang pattern. Ini pattern pennant. Tidak selalu akurat, tapi kita melihat selama garis merah ini belum dijebol ke bawah, ya udah kita hold. Ternyata malah rally. Dan trading M-Trade waktu itu, ini teens-nya cuan 28%, 19-28%. Kan harganya, kita review, harganya ada range-nya. Jadi tidak di satu harga fix. Profit taking-nya, belinya di sini, jualannya di sini. 19-28%. Kan ada harga atas, ada harga bawah. Yang harga atas cuan 19%, yang harga bawah cuan 28%. Lumayan kan? Habis itu gimana? Jatuh dalam. Nah, kembali lagi ke materi di sini. Sehingga kadang-kadang kalau kita harganya naik, ada kalanya boleh dikejar, ada kalanya nggak boleh. Kapan boleh ngejar harga? Kapan nggak boleh ngejar harga? Ini yang nggak boleh ngejar harga. Ini yang boleh ngejar harga, ya. Ini yang boleh ngejar harga. Ini contoh nih. Sido muncul. M-Trade dapat di sini loh. Dapat di sini. Ya, jadi waktu itu kita kasih tahu yang beda harganya sama M-Trade boleh ngejar harga asal udah belajar di workshop Super Trader. Matang workshop Super Trader setahun cuman 2 kali. Terus pesertanya terbatas pula, banyak yang nggak bisa belajar dong. Maka dari itu, kita kasih kebebasan kalau udah di atas harga M-Trade, yang boleh ngejar adalah yang paham ilmunya. Terus kita bikinin Trading Academy. Versi light-nya dari workshop Super Trader. Jadi versi lebih mudah dipahami, ramah pemula. Kalau workshop itu udah intermediate advance. Berarti kan di sini, Sido, kita profit taking jangka menengah di 26 April, ini rentang waktunya 2 bulan, jangka menengah.
34 sampai 35%. Ini nanti aku kasih lihat yang rugi-rugi juga. Jadi jangan berpikir, dikasih lihat jangan cuan-cuan doang. 25 April tuh di sini. Trennya belum patah, belum turun. Tapi kita kadang profit taking di atas juga, gitu loh. Ada beberapa case kita profit taking di sini, ada beberapa case kita profit taking pas turun di sini. Case-nya gimana? Kebetulan pas Sido ini kita profit taking ya. Kenapa? Karena marketnya lagi semua saham turun. Cuman dia yang bertahan. Sedikit saham bertahan. Jadi kita profit taking dulu, gitu. Nah, balik lagi ke materi di sini. Jadi di sini kita mesti tahu kapan boleh ngejar, kapan sebaiknya nunggu retracement. Ya, contohnya beberapa saham itu tadi. Saya mau kasih lihat beberapa saham ya, ini contoh yang tadi ya, yang aku kasih lihat ya, Sido ya. Yang ini boleh ngejar tadi. Nah, sekarang saya mau kasih lihat untuk yang jangka pendek atau swing trading. Bedanya dengan jangka menengah tuh beli di sini, jualannya di sini atau di sini ya. Jangka pendek beli di sini, jual di sini. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Selain buy on weakness, bisa juga nggak sih beli breakout? Oh, kalau beli breakout berarti barengan dong sama kayak yang tadi dong. Iya, beli breakout, tapi jualan duluan. Beli breakout, jualan duluan. Maka di MT tuh kadang ada belinya bareng, jualannya beda. Kita kasih tahu jangka pendek jual, jangka menengah masih nge-hold. Ya, beli pas breakout, jual duluan. Nah, enakan yang mana sih, swing trading atau super trader? Nanti diajarin di portfolio Pinnacle untuk ngebagi duit. Bahkan portfolio Pinnacle itu bicara tentang duitmu secara keseluruhan masuk ke saham sebaiknya berapa besar, terus kemudian untuk investing, untuk jangka menengah, jangka pendek itu ada Pinnacle-nya gitu. Oke ya. Terus kemudian itu ada di Trading Academy juga, nggak usah pusing. Terus kemudian di sini, ini aku mau kasih contoh untuk yang swing trading. Satu contoh dulu. Nah, ini belinya yang contoh pas breakout. Jadi bukan pas on weakness. Kalau on weakness di sini, kebetulan marketnya masih belum, GJTL-nya belum aktif waktu itu. Kita beli breakout. Kadang tidak seindah gambar, tidak seindah skema ini. Ekspektasi kan begini toh. Nah, ini yang penting kalian mesti pahami. Ekspektasinya begitu. Kenyataannya, sideways dulu berapa hari. Waduh, beli. Kok turun ya? Yang nggak ikut edukasi kita, cuma ngelihat rekomendasi doang. Kita tuh capek ngejawabin pertanyaan kayak gitu. Kok turun ya? Paling kita cuma bisa bilang apa? Sabar. Ngikutin aja. Sabar. You don't have faith, you don't have confidence, you don't have conviction. Nggak yakin. Tapi kalau kamu belajar dulu, that's why kita bikinin Trading Academy, karena nggak semua orang bisa berkesempatan ikut super trader. Kendala lokasi juga kan, kita selalu di Jakarta gitu loh. That's why kita bikinin ini dan lebih terjangkau juga buat teman-teman semuanya. Terus kemudian jualnya di sini. Wih, kenapa jual di sini? Ini kan masih baru gap sehari loh. Loh, ini udah keluar ekornya nih loh. Nanti diajarin di Trading Academy, diajarin lihat intraday chart. Ini kan daily chart toh. Intraday chartnya udah belok. Hah, jadi gue trading harus ngamatin intraday chart gitu? Tenang, nggak kayak gitu. Kita kasih kamu Trading Academy, cuman kamu paham aja what we are doing now. Untuk praktek sehari-harinya, kita bantu dengan dibonusin gratis stock pick and trade yang sebenarnya mahal harganya karena pengalaman. Jadi bukan cuma sekedar beli jual. Ada yang di luar dan saya sangat mengapresiasi yang memberikan edukasi gratis. Beli saham, gratis, tis. Saham turun, sampai, wah ini masih mau beli. Gak segampang itu, Ferguson. Sorry ya, saya agak-agak apa ya, vokal ngomong ini karena saya merasa prihatin dengan orang yang menggampangkan market. Value investing yang strateginya investing pun gak segampang itu, Ferguson. Kenapa? Karena kenyataan tidak seindah template. Template-nya begini. Kenyataannya bisa sideways dulu, bisa turun dulu. Gitu loh. Oke, mari kita lihat. Money and risk management, fokusnya adalah supaya kamu nggak firefighting terus. Firefighting itu apa sih? Kalau di bisnis itu misalkan firefighting, wah tiba-tiba perusahaannya rugi, tiba-tiba ini. Kalau di saham ya, ini firefighting itu nggak yang tiap hari stres terus mikirin ini gimana ya kalau turun, ini gimana kalau turun. Ini di sini kita fokusnya adalah untuk anticipate dulu. Anticipate supaya kamu nggak firefighting. Mungkin saya
mau nanya juga teman-teman di sini, siapa yang udah pernah firefighting? Portfolionya rugi. Banyak dan semua rugi. Ya, jadi saya mengalami 2008. Sakitnya luar biasa karena all in dan semakin confident di atas masukin duit semakin banyak jatuh. 2008 tuh sekejam-kejamnya market, pandemi nggak sekejam itu. IHSG jatuh 60-an%. Pandemi IHSG jatuh cuma 40% dan cepat naiknya. 2008 naik dikit dijatuhin lagi kayak gitu. Itu aku firefightingnya luar biasa, benar-benar start lagi dari zero. Cara firefightingnya dengan money management, sebenarnya yang pertama start dengan strategic mindset dulu. Strategic mindset ya, ada di Trading Academy, nanti saya bukain materinya yang mana. Terus mulai dari modal berapa? Pertanyaan sederhana toh, Miss Ellen, mulai modal berapa? Kalau orang pemula ngejawabnya bakalan cuman 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 M. Itu kan subjektif. Mulai dari modal berapa itu tergantung dari kamu punya uang dingin berapa, siapnya mentalmu berapa, ilmumu gimana. Ini dibahas detail di money management. Terus kalau rugi gimana? Rugi itu wajar. Tapi bagaimana kita mengantisipasi kerugian dari awal? Bukan berarti mengantisipasi itu bukan berarti nggak boleh rugi. Kadang-kadang kita masih firefighting, tapi apinya nggak segede ini. Gitu loh. Jadi masih matiin api, tapi apinya harapannya nggak segede ini. Dengan money management yang efektif, efisien, saya nggak mau pakai kata benar, supaya Anda nggak berpikir benar salah. Dalam trading, investing, nggak ada benar salah. Efektif nggak, efisien nggak? Dengan money management yang efektif, yang dimatiin apinya tuh kecil. Pertanyaan berikutnya, boleh punya berapa saham? Kemarin ada pertanyaan yang bagus masuk ke DM Instagram saya. Dia bilang gini, dia tiba-tiba punya kesadaran, aku kalau beli saham itu cuma 1 saham doang, semua portfolio tak belekin. Beli saham maksimal 2 saham doang, 1 portfolio. Bagus nggak sih? Oh bagus, kalau ada saham yang bagus cepet cuan. Dulu aku nggak ngajarin ini, alumniku testimoninya bagus-bagus. Mereka selesai seminar, beli saham yang aku ajarin, langsung 1 saham. Testimoninya apa? Beli rumah, beli BMW, beli mobil bagus-bagus, beli Mercedes, beli apalah, beli barang-barang mahal-mahal. Testimoninya bagus-bagus. Tapi kan yang boncos, saya nggak tahu juga. Mereka nggak kasih testimoni. Gitu loh. Jadi, boleh punya berapa saham? Oh, kalau punya lebih banyak saham, resiko lebih kecil, keuntungan memang nggak segede kalau all in, tapi resiko lebih kecil. Tapi kebanyakan saham nggak bagus juga. Kebanyakan saham, nanti ternyata sahamnya jatuh semua, mau ngamaninnya pusing juga. Yang ideal gimana? Ada diajarin. Investors yang ini mungkin udah mulai ngerti. Pertanyaan keempat, boleh punya berapa banyak amount, belinya berapa banyak dalam satu saham? Ini buat trader beda dengan investor. Dengan investor kita bedain berdasar fundamental perusahaan. Dalam trading, pukul rata semua. Kenapa? Karena asumsi kayaknya nih bagus, ternyata turun. Asumsi ini kayaknya jelek, ternyata naik. Ada di Trading Academy diajarin, dan portfolio Pinnacle saya tebelin. Kenapa? Ini fondasi money management. Kalau ditanya sama nggak sama invest, ada perbedaannya. Ini justru yang malah lebih garis besarnya. Kenapa? Ada di Trading Academy. Karena Trading Academy itu aku harus jagain banget. Jagain banget. Programnya harus benar-benar intensif. Harus benar-benar intensif banget. Why position sizing matters? Aku kasih contoh dikit ya. Ini di Trading Academy ada juga. Ini, si A dan si B. Si kiri dan si kanan. Si A ini, ya, dia perhatikan di sini. Ini gain loss-nya sama. Naik turun harga sahamnya sama. Beli di harga yang sama, jual di harga yang sama, dan gain loss-nya sama. Tapi rupiahnya ini beda. Ini aku pakai cara gampang aja. Kalau dia confident beli banyak, nggak pede beli dikit. Yang di sini, ini disamain semua. Gimana nih hasilnya? Ternyata yang ini ruginya lebih gede, ini untungnya lebih ada. Bisa nggak yang di sini untungnya lebih gede daripada di sini? Bisa juga, tapi yang di sini lebih aman. Yaitu why position sizing matters. Terus sekarang aku mau kasih satu mindset yang penting banget. Untung besar kan lebih bagus toh daripada untung kecil atau rugi. Ya nggak? Supaya Anda bisa puas.
mindsetnya gimana? Misalkan ini naik lagi, ya, naik lagi, waduh gimana ini aku udah profit taking, udah cuan berapa nih ya? 19% misalnya ya, 19 sampai 28% udah profit taking. Ternyata dia naik. Waduh, harusnya nih ya jangan jual dulu. Mindsetmu gak bisa gitu. Kenapa? Ini termasuk strategic mindset. Karena kamu gak tahu market ke depan gimana. Analisismu sebaik mungkin ini ngebaca probabilitas. Dan ketika kita ngebaca probabilitas seperti ini, lebih sering benernya daripada nggak benernya. Kenapa technical analysis ini bisa dipakai? Ini sebenarnya ngebaca psikologi market, psikologi institusi, investor, psikologi retail investor, itu dibaca di sini. Jatuh. Wah, untung ya kemarin aku profit taking. Siapa yang pernah nyesel tulis di chat room di sini. Siapa yang pernah nyesel habis jualan terus naik lagi. Kadang-kadang kita tetap mengalami hal seperti itu, tapi tidak sesering itu. Oke ya, yang pernah jawab saya. Oke. Mindset berikutnya, terutama market bearish ya. Untuk dikit tuh lebih bagus loh daripada rugi atau BEP, nggak untung tuh BEP, lebih bagus loh daripada rugi. Contoh apa? Kita iseng trading Big Banks pas lagi di support habis dia jatuh dalam di bulan April dan awal Mei 2024. Terus kita lihat, wah naik nih, udah jualah profit taking. Ya, ini ada contohnya BNGA juga, jualah profit taking. Oke, terus kemudian jual. Kalau besoknya naik gimana loh? Ini double bottom loh. Makanya saya bilang bukan cuma sekedar technical. Kalau technical doang ngebaca ini double bottom. Tidak melihat garis besar marketnya. Cycle-nya arahnya mau turun. Jangan-jangan nanti naik. Ini jangan-jangan bottom dari cycle ini. Cycle-nya mau turun. Kenapa kok mengutamakan jualan? Kenapa nggak nge-hold? Semua ilmu dijadiin satu. Ya maksudnya pengalaman dijadiin satu. Jadi bukan sekedar technical-technicalan doang. Terus kemudian kita milih jual. Dan ternyata besoknya jatuh. Kalau sampai naik, ya udah syukuri. Gitu loh. Kita sudah menjaga diri kita dari resiko. Secara probabilitas lebih banyak benarnya. Dan jatuh. Berikutnya, aku mau kasih satu mindset. Rugi dikit lebih baik daripada rugi besar. Ketika kamu udah analisis sebagus mungkin, dan kamu trading, analisisnya udah oke. Wah, ini breakout volume tinggi dari sideways diawali dengan uptrend. Ternyata, waduh kok jatuh sih? Ya udahlah. Aturannya di bawah garis ini cut loss ya, aku cut loss. Ternyata jatuh lagi 9%. Lebih bagus nggak? Lebih bagus. Tapi kalau ternyata besoknya naik lagi, dia jadi sideways, gak usah nyesel. Gimana caranya gak nyesel? Kamu tidak akan menyesal jika kamu paham ilmunya. Sekarang, kenapa harus membatasi kerugian? Kenapa harus ngebatasin kerugian? Aku kasih tahu aja. Portfoliomu hilang 5%, kamu butuh cuan 5,26% dari total portfolio untuk balikin modal awal. Kamu portfoliomu modal total 100 juta, kamu hilang 50 juta, kamu harus cuan 100% dari 50 juta itu. Random stop loss versus stop loss konsisten ini gak usah dipikirlah pusing, nanti kalian masih memulai. Intinya kalau stop loss konsisten ini orang cuannya, ini ruginya dia nggak cut loss, ini ruginya tadinya ruginya ada yang dikit ini ruginya gede, ini ruginya dia cut lossnya konsisten, lebih banyak cuannya si yang kanan, trader kanan daripada trader kiri, bacanya kayak gitu ya. Terus kemudian stop loss, ini aku ambil dari bukunya Mark Minervini. Mau baca bukunya beliau boleh. Aku dulu sampai ke Amerika ikut training beliau, tapi materi yang aku share ke kalian itu aku udah sesuaikan dengan market Indonesia, dipermudah untuk pemula. Stop loss nih contoh ya, aku kasih lihat kinerja sekarang. Kinerja kita gimana? Nggak bisa semuanya aku kasih lihat, kan banyak banget ya. Kalau mau tahu statistik, ada nanti aja kalau kalian udah paham strateginya kita ajarin, lihat statistiknya gimana. Pusing lagi, ntar kalian lihat secara ngitung AWLR gimana. Ini stop loss SMRA, contoh 19 April. Nah, kita beli nih, wah udah deket support kuat nih, nyolong start, beli. Breakdown, cut loss deh. Segini untuk jangka menengah, cut loss ya segini masih oke. Karena secara statistik cuannya lebih banyak.
Oke, terus kemudian Unilever. Udah disupport banget nih. Wah, ini udah mulai dari distribusi, ini udah mulai ada akumulasi nih, hijau-hijaunya mulai tinggi. Nanti diajarin ya ilmunya trading academy ya. Jatuh ternyata rugi berapa? 4,4 sampai 7,2%. Waduh, ya udah cut loss. Nah, ini yang super trader udah jangka menengah. Ini sudah muncul kemarin yang kita sempat review jual dan cuan segini, trennya sebenarnya masih naik, tapi kita amanin dulu karena marketnya waktu itu lagi trennya cukup bearish, trennya turun, sorry kalau pakai istilah-istilah begini ya. Oke, terus ini BBYB ini kita review dari beberapa rentang waktu ya, dari tahun-tahun sebelumnya supaya teman-teman juga bisa melihat ini dipakai di tahun apapun bisa. Ini cuannya 50%, jualnya pas dia turun di sini. Kok nggak pas sideways di sini? Nah, itu nanti dijelasin juga. Terus kemudian BRPT nih, waktu itu di 2023 ya, ini cuan 50%, beli breakout, jualnya pas turun. Nah, perhatikan kan ini chartnya nggak smooth kan ya, jadi di sini tuh banyak yang bingung-bingung, beli lagi nggak, hold nggak, jual nggak, kayak gitu. Kita temenin di situ, jadi bisa tanya jawab saham. Terus auto nih, perhatikan di sini nih, ini beli di bawah di sini, wih, ini kalau telat jualan ini jadi downtrend parah, nggak jadi cuan ya. Jadi mungkin bisa lihat aja chartnya auto, aku bukain aja deh. Nih, wih, ini auto nih, habis naik, jatuh. Waduh, kalau dihitung jatuhnya dari puncak jatuh berapa persen nih, sampai sekarang pun masih tren turun 44% gitu. Padahal ini bukan perusahaan yang jelek loh. Oke, nah balik lagi ke sini. Terus, ini contoh, nah ini yang lapis legit juga nih, saham-saham lapis. Istilah kayak gini nanti kalian tahu, aku nggak mau jelasin yang ini karena aku takut menyinggung orang. Jadi ini istilah untuk saham crunchy, termasuk yang agak-agak crunchy di sini. Ini naik terus, rasional gak sih? Saham naik terus gini ternyata ada yang tiap hari naik terus ya. Normalnya tuh ada merah-merahnya, ada turun-turunnya. Tapi dia naik terus, ntar candle kayak gini kalian diajarin baca candle tuh gimana. Terus kita jualan di sini. Nah, ini contoh yang habis di review sell, dia masih naik lagi. Cuannya berapa? Hampir 100%. Kenapa kita waktu itu review sell? Karena udah keluar ekor-ekor di bawah ini. Jadi intraday-nya tuh udah merah sebenarnya. Terus sore hari ditarik naik lagi. Aku mau buka emas waktu itu jadinya kayak apa? Kita profit taking 3 Mei 2250. 2250 di sini. 2250 3 Mei. Di sini nih. Aku tandain ya. Di sini. Udah cuan 100%. Habis itu naik lagi. Naiknya selisihnya lumayan. Wah, ini kita capek ngejawabin member Mtrade, dia nggak ngerti ilmu. Yang nggak ngerti ilmu. Waktu itu di tanggal 3 Mei, cuannya 92 sampai 96%. Kenapa kita profit taking? Karena kita sudah melihat tanda-tanda distribusi. Tanda distribusi dijelasin di Trading Academy lengkap. Dan kita jualan di sini, ternyata masih bisa naik. Naiknya 35% sampai puncak di sini. Susah banget ngejelasin ke member kalau mereka nggak ngerti ilmunya. Kenapa nggak nunggu balik turun di sini? Ya nggak apa-apa sih nunggu balik turun, tapi kita mau mengamankan cuan di sini loh. Mau mendahului si smart money-nya, ya itu bahasa kerennya, untuk orang-orang yang punya power di market gitu, yang punya modal untuk bisa driving the demand. Jadi di sini kita susah banget ngasih tahu orang kalau mereka nggak ngerti ilmunya. Jadi fokusnya tuh money management dulu, antisipasi resiko. Bahkan ada yang ngeyel, orang-orang di luar sana terutama yang beli di atas ini karena euforia, kepengen teman-temannya cuan, dia nggak cuan-cuan, pengen masuk telat. Akhirnya banyak yang mengalami seperti ini. Nah, ini riskan banget nih. Kayak gini, jadi kayak gini nggak naik sampai sekarang. Oke, aku sangat appreciate buat kalian yang masih bertahan sampai detik ini di webinar ini. Aku sangat appreciate kalian. Berhasil atau tidaknya trading sebenarnya ditentukan oleh mau belajar atau enggak. Ada stock pick, tapi belajar itu sangat penting sekali biar mantep, biar emosinya tuh nggak terombang-ambing. Oke ya, jadi ini PANI, ini juga sama nih. Bukan saham yang very liquid gimana. Tapi ketika kita trade, kita review sell di sini, udah cuan 100%, habis itu naik lagi. Kita ada buyback lagi, tapi buybacknya kita anggap saham baru. Jadi itu contoh-contohnya. Terus kemudian ini kita yang trading ESA, ini tahun 2022, setahun bisa dapat rata-rata 3 kalian lah. Dalam 3 tahun terakhir ini kita bisa dapat rata-rata setahun itu
3-5 kali saham yang hampir 100% atau sampai 100%-an. Statistik nanti saya kasih tahu ya. Oke, terus ini juga BBYB, dia sampai 180%, nggak usah terlalu berharap begini. Oke, sekarang aku kasih tahu statistiknya. Dari 10 saham yang bisa cuan sampai 100% dalam setahun, kemungkinan cuma 2 saham. Ya, tadi sebenarnya ada 3-5, tapi aku kurangin lah 1 atau 2 saham. Anggaplah yang satu ini 70%, yang satu ini 80% lah, nggak sampai 100%. Dengan nominal yang sama. Di sini, kamu cut loss. Kamu cut loss 10%, kamu cut loss 7%, kamu cut loss 2% atau 3%. Ya, nggak ada 30% cut loss-nya. Ini kamu untung 10%, 20%, 15%, 5%, 8%. Ditotalin semuanya dengan nominal yang sama. Masih untung nggak? Coba tulis di chat room. Cara berpikirnya seperti itu. Kita main probabilitas. Ada faktor luck juga kah? Bukan luck. Semua berdasarkan probabilitas. It's a probability game. Bagaimana kamu menghitung probabilitas, bagaimana kamu menghitung sistem kamu, mempersiapkan sistem kamu, itulah mengapa money management-nya kita jagain, nominalnya nggak naik turun, atau beda-beda kayak investing. Is totally different money management dengan invest. Caranya supaya apa? Probability-nya ini kejaga. Ya. Sekarang masuk ke psikologi trading. Aku namain chapter-nya di Trading Academy itu Essential Attitudes. Essential sangat penting, attitude, tools attitude, ya, sangat penting sekali. Banyak orang yang mau instan, tapi Anda bertahan sampai detik ini. Aku udah ngeliat viewernya berapa, yang turun berapa. Ini ke filter sebenarnya. Siapa orang yang benar-benar mau di sini. Tapi aku bersyukur loh, yang live tuh cuma dikit doang loh. Artinya Anda ini calon sukses. Ada amin? Tulis di sini, yes, gitu ya. Saya calon sukses. Ya. Kok jadi motivator? Oke. Terus kemudian, essential attitudes apa? Go slow to go fast. Buat kalian yang terburu-buru, mungkin saya perlu mengingatkan ini. Tahu nggak? Tulis di chat room. Ini kisah apa? Ini apa ini? Ini apa nih? Saya pasti sukses. Belum tentu sih. Kamu belum tentu sukses sih. Kalau kamu nggak ngikutin pattern ini, gitu loh. Kalau kamu ngikutin pattern ini, kemungkinan besar suksesnya tuh lebih ada. Jadi aku nggak mau pakai kata pasti, gitu ya. Kemungkinan besar suksesnya tuh lebih ada. Tergantung apa? Tergantung rajinnya belajar, tergantung deg-degannya, emosinya gimana, profil diri, sifat orang, karakter, tergantung marketnya gimana. Ada yang bisa cepat, ada yang butuh waktu agak lama, gitu loh. Ya, go slow to go fast. Ingat nggak? The hare and the tortoise. Ini bukan masalah alon-alon asal kelakon. Ini masalah sustainability. Sustainability itu artinya kamu berprogres tanpa harus terburu-buru. Saya bukan menggarisbawahi leletnya atau lemotnya dia, tapi saya menggarisbawahi progresnya dia. Karena si kelinci terburu-buru dan dia merasa confident, euforia, marketnya bagus, dia gaspol, duitnya dibanyakin di market uptrend, pas lagi naik kriptonya, sahamnya, duitnya cemplungin semua, maunya go fast. Akhirnya malah jadi apa? Capek, stres, gak mau lagi dan berhenti. Sementara yang konsisten, yang sustainable prosesnya, dia ikutin proses pelan-pelan, market turun, dia ikutin, belajar, oh turun tuh ternyata ada bagusnya juga. Naik, game-nya bagaimana? Bagaimana kita menyikapi diri kita dalam setiap cycle? Kalau mau berhasil jadi trader investor untuk jangka panjang, kamu harus tahu bagaimana menempatkan diri dalam setiap cycle. Strateginya gimana? Kita ajarin. Sampai akhirnya menang, si kura-kuranya menang duluan. Jadi, saya mau kasih lihat Trading Academy seperti apa, tapi saya mau mengapresiasi banyak teman-teman alumni kita yang mereka berhasil di sini. Saya melihat Bu Shirley ketika ketemu ini pas gathering ambil foto ini. Beliau itu orang yang sangat tekun sekali. Jadi ini adalah teman-teman yang datang di gathering waktu itu, ini sampai cuannya segini kayak gini. Jangan dilihat cuannya juga, tapi ketekunan beliau. Kredit saya kembalikan ke mereka yang memberikan testimoni ini. Kredit bukan sepenuhnya di M-Trade. Ya, ada sih di M-Trade Academy itu ada pastinya ilmunya, tapi sebenarnya mereka yang proaktif. Dan ya, ini teman-teman, dan banyak lagi testimoni yang lainnya. Tolong videonya di play. Paling gede itu sampai 150-an. Dapat sampai 400% itu. Kemarin bisa sampai 300%. Itu 185%. Itu sempat 200%-an. Tuan ya kita 200 sampai 300%.
Awalnya saya kan skeptis untuk saham ya, karena saham banyak orang bilang main judi, bukan investasi, bikin rugi. Tapi dengan MFlip itu kita dapat bimbingan tiap hari sehingga rasa aman itu muncul. Nggak terlalu harus pusing-pusing lah analisa 800 saham lagi. Nambah knowledge saya banyak, terutama di teknikal. Dapat dari trend itu sampai 400% itu. Kalau nggak ikut trend mungkin udah terjual dari awal. Tani itu sampai 105 atau 108%. Saya ada di brand PTRO, BRPT. Paling gede itu sampai 150. MNI, beggar 100%. HS juga beggar juga. Saya sudah cuan hampir 100% dari portofolio dari layanan M-Trade itu. Setiap hari saya ikutan morning briefing, sangat bermanfaat. Di SP ini saya hampir beggar sudah 90%. S Hardware saya pernah cuan sampai hampir 60%, di INKP hampir 40%. Dapat dari Java sekitar 25%, PANI sekitar 70-an%, MDKA 30-an%. Second liner BMGA 60%. Won 30%, PGAS ada 10%, Antam ada 10%, NU saya untung sampai 40%, BRPT 50%, dulu pernah ikut program dari orang lain, tapi saya lebih cocok deh sama M-Trade ya. Kalau di tempat lain kan profit dulu yang diutamakan, tapi kalau di M-Trade kita di info terlebih dahulu, harus manage expectation, start small, dan harus tahu risiko dulu. Selama ini cuan yang paling besar dari semen Gresik sekitar 30%-an. Cuan terbesarnya sekitar 25% itu di Antam. Saya dapat cuan dari BBCA itu 80%, 50, 40 dari Arto, ICBP. Dengan Trading Academy ini sudah holistik satu package. Ini yang bikin kita belajarnya lebih mudah. Yang ikutin tuh senang karena ikut berkembang bersama ente. Kontennya tepat, secara timing tepat. Sangat terstruktur dan videonya banyak, tidak terlalu lama, sehingga dimanapun kita bisa lihat itu. Mau tanya juga gampang, langsung dijawab. Jadi kayak ada konsultan pribadi, lebih mantap menjak jadi membernya M-Trade. Trading Academy is very good. Jadi teman-teman yang mau ikutan seminar Super Trader, don't skip Trading Academy. M-Trade itu apa? Buat teman-teman pemula yang hari ini udah very well educated ya. Aku mau share, jadi banyak orang yang masuk ke M-Trade itu mereka cari ini. Jadi banyak orang yang cari ini, cari stock pick. It works sometimes. Karena it works sometimes. Kenapa? Sometimes-nya itu adalah orang-orang yang kasih testimoni ini tadi. Mereka-mereka yang kasih testimoni. Itu mereka rajin ngikutin morning briefing, day briefing. Kadang saya IG Live masih ditonton. Morning briefing, day briefing bersama dengan tim coach M-Trade ya. Karena mereka udah jago-jago semua, saya biasanya cuman melengkapin aja dikit-dikit gitu loh. Dan I have to pay the credit, I have to put the credit semua ini. Ini I have to put the credit to the team. Bukan tim coach aja, tapi juga tim dev kita. Karena kita pakai robot di belakangnya, kita pakai robot yang dikonfirmasi oleh manusia. Nah, banyak yang minta ininya aja. Tapi hasilnya aku mau garis bawain, mereka yang suksesnya sampai luar biasa kayak gini, itu tuh mereka yang mau belajar sendiri. Kita mengevaluasi diri. Ketika belajar di M-Trade, di menu education, ini materinya tuh scatter. Dan benar-benar harus rajin. Dan teman-teman tuh harus ngikutin terus, gak ada fondasinya. Ketika mau fondasinya, ya kita bikin webinar Sabtu, ada yang ikut, ada yang gak ikut, ada yang pengalamannya beda-beda, nanti next week kita bikin yang berbeda lagi, bingung ya, harus ikut workshop Super Trader, terbatas sekali. Maka kita launch Trading Academy. Trading Academy itu, dia tuh ngajarin strategi tradingnya M-Trade yang merupakan strategi trading saya dan coach M-Trade sejak tahun 2007 yang saya kembangkan terus sampai sekarang. Dan we are very passionate untuk terus mengupdate ini. Jadi kita akan tambahin terus case study-nya dan juga dari question Bapak Ibu. Trading essentials ya, ini essentials onboarding-nya, cara pakai essentials attitudes, ini kita akan tambahin terus. Tambahin bukan berarti makin rumit, tapi ilmu yang bagus tuh bisa disederhanakan. Dan ini ada portfolio pinnacle, ini diajarin semua yang tadi saya ngomong itu diajarin. Why stop loss essential, cara stop loss. Case tadi about cara stop loss. Kalau masih nggak ngerti, bisa nanya. Nanti akan saya kasih lihat cara nanyanya bagaimana.
Cara nanyanya pakai aplikasi M-Trade. Jadi mindsetnya saya balik, mungkin ada yang bilang, beli M-Trade, bonus trading academy toh. Kebalik, beli trading academy, bonus M-Trade. Gitu loh, meskipun M-Trade layanannya banyak juga gitu. Biar mindsetnya aja yang nih. Holy grail-nya apa di sini? Jangka menengah, jangka pendek case study. Case study itu penting banget buat memahami apa yang saya omongin tadi semuanya. Basic technical, nah technicalnya ini supply and demand, analyzing uptrend, yang tadi nggak cuman sembarang uptrend aja, ada percepatan tren, perlambatan tren kayak gimana, analyzing downtrend, awal dari stage 1 itu gimana, awal dia mau jatuh gimana, sideways akumulasi, sideways distribusi itu gimana, the ceiling and the floor, support resistance itu gimana, terus kemudian chart pattern. Nah, chart pattern tadi saya nggak sempat bahas, is very important. Tapi nggak bisa cuma dilihat pattern doang, harus ngerti posisi dia dalam setiap cycle itu gimana. Dan ini ada case study-nya semua, lengkap banget. Kerja keras untuk bisa menyingkat ini jadi 2 menit, 5 menit. Semakin jago guru, semakin jago trainer mengajar, semakin bisa mengajar dengan simple. Hindari kerumitan. Kita mau yang efektif, yang efisien, ya. Jadi hindari kerumitan. Trading is very simple. Kalau ngerti ini, ya, Anda mengerti ilmunya, sangat cepat sekali mengerti ilmunya. Tapi Anda butuh waktu untuk mengalaminya. Belajar kayak gini kan nggak usah sampai 1 tahun gitu. Oh iya, nggak sampai 1 tahun. Tapi nanti mengalaminya, kondisi market sekarang, bulan depan, tahun depan beda. Kondisi market tahun kemarinnya lagi, tahun depannya lagi beda. Jadi kita terus belajar, kami terus belajar, dan kami share ke Bapak Ibu semuanya. Ada kuisnya, ada sertifikatnya juga buat yang ada yang nanya, anak SMA boleh ikut nggak sih? Asal anaknya sendiri mau, bukan disuruh-suruh Bapak Ibunya. Ya, jadi di M-Trade, jadi ini tadi akademinya, M-Trade itu dapat stock picks. Stock picks itu kapan beli jual, ini jangka pendek, jangka menengah, scalping ada, tapi cuman buat lucu-lucuan aja lah. Nggak sampai yang gimana. Terus kemudian ini ada education yang lain-lain, dulu juga seminar-seminar yang dulu, ini rekaman seminar basically masih ada, terus artikel-artikel masih ada juga, analysis masih ada juga, ini analisis fundamental dan teknikal, ini membantu sekali untuk Bapak Ibu itu praktek. Oke, ini fundamental bisalah jadi pemanis buat Anda ngerti gitu loh. Ini summary sore pun dibikinin summary. Pagi open morning briefing, siang day briefing, sore itu ada summary-nya. Terus ini contoh ya, buat update aja nih, ini kan kenapa nih dibeli di cut loss nih misalkan nih, ini kenapa ya kayak gitu. Ini technical-nya tuh gimana ya kayak gitu ya. Oh ini valuation-nya gimana. Ini tidak wajib yang menu analisis. Kamu kalau pusing, Bapak Ibu pusing, ini gak usah. Stepnya adalah tonton ini wajib. Ini wajib banget tonton ini. Sambil setiap hari nonton morning briefing, day briefing. Gak usah langsung beli sahamnya. Pahami dulu. Anggap ini sekolah. Mau ngebedah, dokter bedah mau bedah, ya belajar dulu ya. Jadi nggak langsung ngebedah orang gitu loh. Dan ini sekolahnya. Terus Anda bisa tanya sahamnya di mana? Q&A. Anda bisa tanya saham, sistem kita sudah bisa menjawab dengan cepat. Masukkan kode saham, pertanyaannya apa? Sudah bisa, silahkan ditanya. Dan pertanyaan lainnya, ini untuk tanya yang di luar saham sebenarnya, bukan nanya nomor HP coach, atau kamu masih single nggak? Nggak lah, bercanda ya. Atau, ya, pertanyaan tentang portfolio. Portfolioku hancur nih loh, dibantu loh. Jadi ini sangat murah sekali sebenarnya. Anggap ini tuh partner Anda dalam belajar. Dulu saya namain asisten, tapi kalau asisten kadang, apa ya, partner aja lah ya, lebih enak ya. Terus ya, anyway, ini ada Q&A, cara nanyanya lewat sini, tadi saya sudah kasih tahu. Terus ada chart yang menarik. Ini kalau beli TradingView, data Indonesia, ini mahal. Ya, chartnya tidak sempurna, fitur intraday nggak ada, tapi Anda kalau udah pakai M-Trade, Anda nggak butuh buka intraday chart, karena Anda pasti mau kerja juga. Dan ini kalau Anda beli TradingView, kayak saya beli TradingView kayak gini, ini bayarnya sekitaran, kalau nggak salah, sekarang kurs USD mahal, dikurskan sekitaran 10 juta. Ya, 10 juta itu pun belum beli data Indonesia. Gitu loh, jadi mesti beli data saham Indonesia. Cek, sorry, agak ngehang sedikit ya. Jadi teman-teman kalau, sorry, ini nggak disconnected tapi agak ngehang sedikit. Mohon maaf ya, agak ngehang sedikit. Jadi saya mau share ini,
Saya lanjutin aja lah ya dengan kinerjanya M-Trade ya. Jadi ini tadi ada beberapa charts-nya. Terus kemudian mungkin bisa lihat testimoni, nanti lihat testimoni dari beberapa M-Traders kita. Cuman aku senang banget ngelihat kinerja M-Trade di tahun 2025 ini kinerjanya banyak yang 2 digit ya, dan kalau diperhatikan di sini ini dari yang tertinggi ada PESAP, MDMA yang sudah di profit taking seperti yang tadi dikasih lihat di awal, dan kemudian ini yang masih di hold ya, sampai bahkan toba 67 sampai 69%-an, kurang lebih seperti itu. Anyway, mungkin dari tim mau kasih lihat untuk testimoninya dulu, dan nanti saya akan kasih lihat untuk investasi atau promonya supaya Bapak Ibu bisa belajar dengan pastinya lebih ekonomis ya, lebih efisien. Oke, mungkin bisa di play testimoninya, Coach. Miss, stop share dulu, Miss. Oke. BBB soal 2 kali lipat ya, sampai 200%. Tahun itu saya sudah take profit 40% dari untuk saya dapat keuntungan dari saham Inap itu sampai 100%, dan NIKL juga itu sempat sampai 400% juga. Cuan di bumi 105%. Paling besar di ABNM sekitar 272%. Sudah cuan UNPR 35%, PANI 135%, BMGA 40%. So far, Auto 75%, Pani 80%, WIM 60-an%, Bird, ICBP, DILD, NISP sekitar 40-an%. Setelah ikut seminar Miss Ellen, saya diajarin metode super trader yang sahamnya bisa cuan sampai ratusan persen. Contoh, saya ada cuan di saham Tekin yang sampai 120% dalam waktu 3 bulan. Super trader saya lebih jelas banget mengenai charting. Saya lebih tahu timingnya, dan banyak ilmu dari Miss Ellen membuat saya lebih yakin mengambil satu keputusan apakah ini waktunya membeli atau menjual. Nyampe dari Miss Ellen itu betul-betul praktikal. Edukasinya bisa dipakai untuk trading forex, stock market di US. Ngajarnya seru sekali, penuh semangat, penuh energi. Ilmunya nggak kaleng-kaleng, daging semua ini. Simple, tidak time consuming untuk trading. Semuanya itu langsung dibongkar. Tidak ada kata terlambat buat teman-teman yang masih pengen belajar saham. Yuk join workshop di Super Trader. Besok harga naik.